Tepuk 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga, hemat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan duduk. Anak-anak, di pagi ini kita akan belajar. Yang ibu akan ajarkan mata pelajaran body dan kecerdasan artifisial yang disingkat KKA. Apa itu? Pertanyaan. Ya. Pernahkah? Yang pertama, pernahkah kalian menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Pernah atau tidak? Pernah, Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua lagi. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Caranya bagaimana? Ayo, siapa? Mencari pokok masalah. Ayo, bagus. Siapa lagi? Memahami masalah. Iya, bagus. Siapa lagi? Ayo. Menyelesaikan masalah dengan baik. Iya, bagus. Ya. Pertanyaan lagi. Apa yang kalian lakukan untuk membuat keputusan yang tepat? Ayo, siapa? Memahami akan masalah. Memahami akan masalah. Baik. Apa contoh? Yang tadi bisa menyelesaikan masalah apa saja yang kalian hadapi? Contoh masalah yang telah adalah menjatuhkan adik. Nah, Vanessa kasih jatuh adik. Kira-kira apa yang kalian Vanessa lakukan untuk membuat keputusan yang tepat? Oh, minta maaf. Tepuk tangan, ayo. Anak-anak, ya. Tujuan pembelajaran kita di pagi ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian akan masuk pada kelompok kecil diskusi. Untuk itu, ibu mohon supaya semua perhatikan penjelasan ibu ya, supaya sebentar di dalam kelompok itu, dalam tim harus semua bekerja sama. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya, dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami siapapun. Ada 4 unsur. Ada berapa unsur? 4. Ada 4 unsur, ya. Unsur dekomposisi adalah mengurai tugas atau masalah yang rumit, ya, menjadi tugas-tugas atau masalah yang lebih sederhana. Nah, kita lihat contoh berpikir komputasional di setiap hari. Contoh liburan, contoh merapikan kamar, ya. Merapikan kamar ini setiap hari ya, dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Bangun tidur itu kita harus merapikan ya. Kamar ada berantakan harus rapikan. Nah, kita lihat. Kamar berantakan adalah masalah besar ya. Kamar berantakan itu adalah masalah besar. Tugas ini dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
mengumpulkan sampah, mengumpulkan pakaian kotor ke keranjang, menyusun buku di rak, merapikan meja belajar, membersihkan lantai. Jadi kita pecahkan dari masalah yang besar sampai dengan masalah yang lebih sederhana. Yang sederhana di sini yang mana? Yang paling sederhana di sini yang mana? Membersihkan lantai sampai yang paling sederhana. Ya, ini unsur-unsur berpikir komputasional yang pertama. Yang pertama tadi apa itu? Yang pertama komposisi atau mengurai masalah. Unsur yang kedua, pengenalan pola adalah sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Misalnya, merapikan kamar. Pola. Semua pakaian perlu dikumpulkan di satu tempat. Nah, masalah dari yang besar sampai yang paling sederhana. Nah, berpikir komputasional yang ketiga. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting dalam suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Abstraksi atau menyaring informasi. Abstraksi atau informasi yang sangat penting. Nah, kamu harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting untuk merapikan kamar. Pusat perhatian hal-hal yang penting apa saja? Ya, seperti di mana setiap barang itu harus ditempatkan. Artinya yang penting ini yang mana? Pakaian itu harus taruh di mana, ditempatkan di mana. Buku itu harus taruh di mana, ya kan? Yang keempat, unsur atau prinsip yang komputasional. Di sini dibilang apa? Namanya apa itu? Algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita lihat dari masalah yang tadi merapikan kamar. Kita masuk pada prinsip yang keempat ini. Algoritma atau apa? Membuat urutan langkah. Lihat di sini, kamu membuat urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk membersihkan kamar secara efektif. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini apa? Kumpulkan semua sampah dan buang ke tempat sampah. Langkah yang pertama itu kalian kumpulkan sampah lalu buang ke tempat sampah. Yang kedua, langkah yang kedua, kumpulkan semua pakaian kotor dan masukkan ke keranjang. Langkah yang kedua, kamu kumpulkan semua pakaian kotor dan masukkan ke keranjang. Berikut langkah yang ketiga, susun buku dan alat tulis di tempatnya masing-masing. Susun buku dan alat tulis di tempatnya masing-masing. Susun supaya kelihatannya apa itu? Rapi. Ya, langkah yang keempat, bersihkan permukaan meja dan tempat tidur. Bersihkan permukaan meja dan tempat tidur. Yang terakhir, langkah yang kelima, sapu atau vakum lantai. Sapu lalu. Guru kira sampai di situ? Ada pertanyaan? Tidak.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Petunjuk, diskusilah bersama teman-temanmu di kelompok untuk mengerjakan soal-soal berikut. 1. Jelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami siapapun. 2. Berilah contoh penerapan berpikir komputasional menggunakan dekomposisi, memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional untuk membuat pop ice, dekomposisi, memecah masalah besar, membuat pop ice menjadi bagian lebih kecil dan mudah dikelola. Bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Saset pop ice, air sekitar 200 sampai 250 ml air es batu secukupnya, dan susu kental manis sebagai opsi. 2. Alat yang dibutuhkan, blender, gelas, dan sendok. Sekian diskusi presentasi kami kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5.